itu nanti kalau mengajukan ke skemanya yang vokasi, maka yang menjadi ketua adalah yang vokasi, Pak Andi, ya. Kemudian nanti anggotanya ngambilnya satu aja, Bu, apa yang dari akademik boleh apa enggak, karena kita kesehariannya juga jadi satu, boleh, ya. Jadi artinya nanti teman-teman dari vokasi pun ketika nanti ada kesempatan untuk mengajukan proposal untuk pendidikan akademik khusus untuk perguruan tinggi yang memiliki dua jenis pendidikan itu bisa saling sharing, ya, Bu Farida, Bu Dwi Rizky, ya, itu bisa saling sharing. Cuman ya itu tadi ketuanya harus sesuai dengan skema yang akan diajukan, dan dua, kuota dari availability untuk maju itu juga ada batasnya. Jadi kalau kuotanya pakai kuota normal, itu satu dosen hanya bisa mengajukan 2 judul penelitian, di mana satu sebagai ketua, satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota, ya. Bisa dua-duanya itu menjadi ketua, tapi apabila ada keterpenuhan hak indeks, ya. Kemudian yang pengabdian juga begitu, Ibu Bapak sekalian, 2 kuotanya, ya. Nah, di dalam Simlitapmas 2 kuota itu juga sudah dihitung. Jadi seandainya Bapak selaku bagian dari pendidikan vokasi, maka bisa juga nanti Bu Diah Anggraini itu masuk ke slotnya untuk proposal yang akademik, tetapi nanti kuotanya tetap dihitung, ya, karena sistemnya sama, Simlitapmas, ya. Baik, saya mulai uraian saya yang kaitannya dengan tujuan kegiatan pengabdian. Jadi, kegiatan pengabdian itu, Ibu Bapak sekalian, intinya adalah memenuhi SNPT. Jadi artinya kita semua para dosen itu semuanya diukur kinerjanya, dan kinerja itu nanti akan dikaitkan dengan kinerja kelembagaan. Maka kan kemudian ada klasterisasi universitas, ada yang mandiri lah, kemudian ada yang unggul untuk yang pengabdian, kemudian ada yang binaan, nah ada yang kurang memuaskan. Jadi itu klaster yang dibikin, dasarnya apa Ibu sekalian? Dasarnya adalah kemampuan atau keterpenuhan suatu lembaga itu menyajikan data bahwa para dosennya itu mampu melakukan publikasi, melakukan seminar nasional, internasional, kemudian pendaftaran HKI, ya kan, hak cipta, kemudian paten sederhana, paten, pembuatan buku, dan lain sebagainya. Jadi, ini saya akan sampaikan Ibu Bapak sekalian, nanti kalau panjenengan semua, Ibu Bapak sekalian ini yang jumlahnya berapa ini? 352 tadi saya lihat. Oh, itu mengajukan proposal, itu jangan yang standar, ya. Kalau standar di buku panduan itu luarannya adalah publikasi di jurnal, kalau untuk pengabdian, ya, publikasi jurnal atau proceeding seminar nasional, kemudian ada berita di media massa, dan video. Itu luaran standar. Lah, maka kalau saya boleh mensarankan supaya proposal dari Bu Farida, Bu Diah Anggraini, di orangnya nih, Bu Diah Anggraini kok nggak ketok gambari. Nah, itu apa itu namanya, kalau punya luaran-luaran tambahan, itu punya poin lebih, ya, Bu Farida. Jadi, kalau hanya standar saja, pakai kerudung, diblusuke, tidak pakai aksesoris, tidak pakai kalung, sepi Bu Farida, ya. Kadang-kadang maka para wanita itu nanti pakai kalung lah, pakai gelang, pakai ya itu, ya. Jadi tambahan-tambahan yang memberikan nilai lebih bagi usulan kita. Nah, usulan kita itu Ibu Bapak sekalian dipersaingkan, dikompetisikan, sehingga ketika Ibu Bapak sekalian itu menulis sesuai buku panduan, kemudian ada tambahan aksesoris di atas standarnya, maka nilainya akan menjadi lebih. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa sejak di bulan Desember sampai dengan beberapa minggu terakhir ini, sistem di Simlitapmas itu dalam proses penataan. Nah, pada saat proses penataan itu banyak sekali kejadian di mana data yang ada di sana
data laporan kemajuan, tahu-tahu hilang. Kemudian mau upload laporan akhir, tahu-tahu tidak bisa. Karena apa? Laporan kemajuannya belum ada. Ya, jadi kalau saya boleh mensarankan, Ibu Bapak sekalian segera akses di sana. Satu, aksesnya adalah meningkatkan atau menguploadkan, inputkan CV. Jadi data profil Ibu Bapak sekalian, pengalaman Pak Kurniawan, ya, Dwi Kurniawan Sambodo, melakukan publikasi jurnal terindeks Scopus, kemudian membuat paten sederhana dan lain sebagainya, itu masukkan di situ. Karena apa? 10% dari kinerja profil dari para dosen itu menguasai nilai substansi, ya. Kalau untuk yang untuk penelitian menguasai 40%. Jadi Pak Adri, Bu Yulia Sukawati, itu silahkan nanti habis ini kemudian inputkan, ya, kalau memang data-data yang ada di Simlitapmas untuk profil Ibu Bapak sekalian itu belum update, ya, atau hilang. Nah, oleh karena itu segera penuhi nanti, karena pada saat proses penilaian itu menjadi tolok ukur supaya nilai kompetisi Ibu Bapak sekalian itu lebih tinggi, ya, daripada kalau profil indeks yang ada di Simlitapmas itu tidak diupdate, ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, nanti yang dikerjakan kalau untuk pengabdian, farmasi itu sangat luas sekali. Kita mau bicara obat bolehlah, untuk kesehatan bisa, ya. Untuk kaitannya dengan pembuatan herbal ya bisa, ya. Kemudian kaitannya kebiasaan sehat bagi para masyarakat untuk menanam toga bisa. Jadi banyak sekali tema untuk teman-teman yang ada di farmasi. Sehingga silakan ini nanti diambil bahwa alih teknologi yang selama ini diteliti itu diterap kembangkan di dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita lihat, ya. Ini tema yang terdata di Simlitapmas yang dilaksanakan pada tahun 2021, ya. 10 hari yang lampau, ya. Yang dikerjakan itu pangan pertanian itu paling banyak, ya. Kemudian sosum itu nomor 2, ya. Kemudian kesehatan dan obat itu nomor 3. Kita jangan berpikir bahwa pangan dan pertanian itu murni miliknya teman-teman dari pertanian dan dari bidang THP. Tidak. Orang mesin bisa masuk ke situ. Orang dari teknologi informatika bisa masuk ke situ. Ya, ngapain? Mereka itu membantu di dalam proses pengolahan pangan itu dengan mesin-mesinnya dari teknik. Kemudian produk pangan itu dipasarkan dengan menggunakan IT. Ya, seperti itu. Jadi artinya apabila Ibu Bapak sekalian itu mengajukan proposal, nomor 1 harus multi bidang. Jadi nggak boleh teman-teman dari stikes dengan farmasi, stikes kebidanan dengan kebidanan, farmasi dengan farmasi, nggak boleh. Jadi nanti harus antar bidang, ya, sehingga harapannya dari proses pengabdian kepada masyarakat itu apa yang kita selesaikan atau yang kita majukan itu dari berbagai macam aspek, seperti itu, ya. Ibu Bapak sekalian, ini kita lihat dari pendataan ternyata hanya ada 84, ya, dari judul yang ada itu yang membahas tentang pandemi atau COVID, ya. Ini yang barangkali perlu saya sampaikan, bahwa apapun kalau bisa program Ibu Bapak sekalian itu kaitkan dengan kondisi saat ini. Jadi artinya ketika kita ini masih sangat berisiko terhadap adanya COVID, sangat berisiko terhadap penurunan penurunan pendapatan karena banyak sekali usaha-usaha yang rontok ketika ada pandemi, karena semuanya itu mengalami goncangan karena kondisi saat ini. Nah, disinilah kesempatan Ibu Bapak sekalian bisa maju untuk membangun, ya. Nah, caranya bagaimana? Ini saya ajari, ya. Misalnya ini,
mungkin yang dari Jawa Tengah atau di Lampung ini agak paham ini. Misalnya Lampung itu bikin dodol tapi dari lempok karena di sana produksi dari durian itu banyak banget ya. Dibikinlah ini kayak gini diplastiki saja yang tidak bermerek ya. Lalu datanglah Bu Yulia Sukawati ya. Nah ini ternyata sudah ada merek, tapi kok mereknya itu hanya jelek aja ya. Ini kalau kita bikin menjadi packaging kecil-kecil seperti ini bagaimana? Ya. Kemudian ini di dalamnya ada packing yang lebih kecil lagi. Ini lebih eksklusif. Ya, artinya apa? Bahannya sama, ya. Materinya sama, rasanya sama, tetapi ketika dikasih packaging yang berbeda, nilai jualnya berbeda. Sama dengan kita, ya. Kalau kita pergi webinar seperti ini dasteran dengan menggunakan batik, dengan menggunakan aksesoris yang bagus itu punya nilai yang lebih bagus ya. Jadi artinya disitulah kita bisa membangun usaha-usaha masyarakat itu dari yang tadinya sederhana menjadi lebih baik. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau akan mengajukan proses pengusulan proposal, Ibu Bapak sekalian harus jalan-jalan. Lah enak toh, ya. Bu Nia ya dari Stickers ISFI ya. Bu Nia, jadi nanti silahkan jadwalkan jalan-jalan dengan teman-teman untuk melihat usaha yang ada di sekitar kampus atau kegiatan yang ada di sekitar kampus, mungkin yang sekitar kegiatan yang melakukan misalnya pengembangan ya empon-empon yang cukup banyak, maka Ibu bisa berpikir bagaimana empon-empon ini bisa kita tingkatkan nilai jualnya ya. Kemudian juga di mana formulasi yang lebih baik sehingga taruhlah ini hanya sayuran sederhana, ini namanya kalau di Jawa pakis, nggak tahu aku kalau di Sumatera ya. Pakis ini kalau sehari-hari biasanya untuk pecel lah, untuk makanan lauk-lauk sederhana begitu. Nah, dengan adanya kreativitas dari teman-teman perguruan tinggi dibentuklah pakis ini menjadi keripik ya. Sama di Malang itu buah-buahan ya yang kita tidak pernah menduga sebelumnya. Jadi seperti melon lah, nangka, semuanya itu sekarang bisa dibikin keripik. Jadi di situ kita berpikirnya itu tidak hanya murni ilmu kita, Ibu Bapak sekalian, kita bisa lihat langsung terjun di masyarakat apa kiranya yang bisa kita sumbangkan untuk mereka. Nah, apa yang kita bisa sampaikan informasinya di packaging ini? Ya, ini bisa saja madu mongso atau lempok atau dodol atau apa yang mengandung antioksidan. Wong Ibu Bapak sekalian dari farmasi yuk, dari bidang kesehatan, ya toh? Apa yang bersifat sebagai antioksidan? Kasihlah bagian dari kunyit atau bagian dari yang membentuk antioksidan apa? Silakan ditambahkan di situ, ya. Jadi semua itu bisa kita formulasikan menjadi tidak hanya sekedar makanan biasa saja, tetapi makanan atau produk atau suatu kegiatan yang punya nilai lebih, ya. Ini, ya. Mudah-mudahan bisa melihat Bu Kiki Sawitri. Ini di bagian tengah ini adalah sentra pembuat tahu, ya, tahu Bu Kiki Sawitri. Nah, ini bagian tengah ini ada rumah kecil, ya. Rumah kecil ini ternyata sesudah saya dekati itu isinya adalah babi, Bu. Nah, yang punya usaha pembuatan tahu ini berkerudung, haji. Loh, saya bilang, loh, Ibu ini haji berkerudung kok usahanya babi. Lah ya enggak apa-apa toh Bu Okit. Karena babi itu sekali beranak itu bisa 10, bisa 12. Kita usahanya cepat sekali maju ini. Oh, saya naik haji aja jualan babi nih Bu gitu. Lah, inilah kesempatan kita untuk bagaimana ya limbah yang dikeluarkan ini ya, ampas tahu ini yang dibuang-buang ini tidak dipakai untuk usaha yang barangkali untuk kepercayaan tertentu itu kurang baik, ya kan? Kita bikin menjadi biogas, ya kan? Biogas itu kemudian bisa menghidupi ya kompor-kompor untuk pengolahan dari tahu yang hanya tadinya putih saja menjadi stik tahu.
ya. Nah, sudah jadi stik tahu, ya packagingnya jangan yang sederhana kayak gini. Bikin packaging yang lebih baik, ya kan? Dari stik tahu biasa ditambahlah yang mengandung keju, yang mengandung apa rasa yang lebih baik lagi. Kalau kita jalan-jalan ke Lampung, ya, itu akan ketemu namanya keripik pisang di Lampung. Nah, di sana keripik pisang tidak ada, yang hanya keripik pisang rasa asin atau gurih dan rasa manis. Tidak hanya sekedar itu, ada keripik pisang rasa coklat, ada rasa rumput laut, ada rasa tortilla, kemudian rasa apa lagi ya, Bu Kiki Sawitri, siapa ini yang dari Lampung ini, ya? Kalau dari Samarinda mungkin belum sampai sana itu, ya. Jadi kita lihat di sana banyak sekali variasi, tidak hanya yang rasa keripik pisang saja, tetapi plus, ya. Nah, kita rubah, ya. Jadi artinya kita bisa bikin, ya, stik tahu rasa keju, stik tahu rasa tortilla, rasa macam-macam. Nah, apalagi yang bisa kita kembangkan? Kita bikinkan nih packaging nih, ya. Kemudian kita bikinlah pendaftaran di PIRT atau pendaftaran di BP POM. Itu berkat dari dana yang diberikan oleh Simlitapmas. Jadi artinya dana yang diberikan oleh Diksi. Nah, dana-dana tersebut seringkali di dalam proposal yang ditolak, Ibu Bapak sekalian, karena mereka berpegangan pada aturan pengeluaran keuangan Kementerian Keuangan yang hanya untuk ATK, uang transport, kemudian goodie bag untuk mitra. Nah, itu tidak bisa. Lebih baik anggaran-anggaran itu diberikan untuk memberikan investasi. Jadi dibelikan peralatan, dibikinkan packaging, dibikinkan marketplace. Nah, begitu. Di buku panduan kita sudah ada persentase anggaran untuk yang untuk yang monotahun itu 40% itu harus diberikan investasinya kepada mitra, ya. Kemudian untuk yang multitahun yang PIPK itu minimal 50%, ya. Kita lihat kenapa kok anggaran pengabdian itu agak susah untuk mendapatkannya. Padahal kalau Bapak dan Ibu sekalian melakukan proses akreditasi, selalu ada pertanyaan berapa yang diperoleh berdasarkan anggaran dari luar perguruan tinggi. Itu selalu jadi pertanyaan. Baik akreditasi di BAN PT, di LAM PTKes, atau akreditasi yang internasional sekalipun. Apa peran dari perguruan tinggi ini atau para dosen ini kepada masyarakat secara umum. Nah, oleh karena itu, meskipun ini sedikit jumlahnya, ini tetap Ibu Bapak sekalian itu harus tetap pede untuk mengajukan, dan tentu saja catatannya itu agar proposal yang dibikin itu bukan proposal yang dibikin secara tergesa-gesa, ya. Jadi kalau kita punya waktu untuk vokasi itu sampai dengan tanggal 24 Januari, maka silakan mulai sekarang dibentuk, ya, proposal penelitian dan pengabdian dengan format yang sebaik mungkin dan sempurna. Jadi tidak ada alasan bagi para reviewer, Prof. Saryono, Bu Oki, dan reviewer yang lain itu menuliskan kekurangannya. Oh, proposal ini terlalu panjang. Oh, lingkupnya terlalu sempit. Lingkupnya hanya satu, padahal minimal dua. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada saat ini tadi sekilas Pak Dr. Beni, yang Pak Direktur, itu sudah menyampaikan bahwa potensi mengajukan proposal di tahun 2022 itu tidak hanya Simlitapmas. Jadi ada competitive fund, ada matching fund. Maka sekilas nanti matching fund saya akan ajari untuk Ibu Bapak sekalian, ya. Ini kita lihat bahwa proposal yang masuk itu tinggi banget, sementara yang dibiayai itu makin lama semakin turun. Kenapa kok turun? Tadi Pak Beni sudah sampaikan, karena pada saat itu kita masih berhadapan dengan COVID, sehingga anggaran-anggaran yang ada di departemen manapun itu mengalami proses pengguntingan atau penurunan, ya. Nah, ini yang bisa terjadi, Pak Supomo. Kalau mengajukan proposal, Pak Pomo, tergesa-gesa. Kalau terakhirnya tanggal 24 Januari,
Bapak mengajukannya 24 siang, trafficnya crowded sekali. Yakin itu. Jadi Bapak nanti ngajukan nanti di laman di webnya Simlitapas itu putus ya. Upload lagi putus. Begitu Bu Yulia ya. Padahal mengajukan proposal kan satu demi satu per bagian ya. Jadi nanti kalau bagi kami itu nanti menerimanya adalah proposal yang tidak utuh ya. Jadi sesudah putus lalu kemudian di send lagi akhirnya tersend. Tetapi akhirnya yang disend dan diterima oleh Simlitapmas itu bukan proposal utuh. Jadi kami para reviewer seringkali mendapatkan proporsi atau alokasi untuk proposal yang diperiksa, dikoreksi. Itu proposalnya ada, judulnya ada, namanya ada, tetapi sesudah dibuat itu isinya itu kosong atau nanti isinya tidak utuh ya, seperti itu. Oleh karena itu kalau terakhirnya tanggal 24 maka paling tidak tanggal 22 maksimal tanggal 23 itu Ibu Bapak sekalian sudah upload. Itu triknya ya. Nah, kemudian sesudah di-upload ke sana, kita juga kadang melakukan satu seleksi yang awal itu adalah seleksi administrasi. Ya, seleksi administrasi itu kita lihat dasarnya hanya sederhana saja. Jadi nanti lembar pengesahan tidak ada tanda tangan dan capnya dari pimpinan Politeknik atau Stikes. Atau tanda tangan pimpinan atau capnya Stikes itu hanya scanningan ya. Jadi si scan itu bagaimana? Bu Syaifiatul ya, Bu Syaifiatul ini kalau nanti diklik begitu, kalau tanda tangan scan-scanan itu seperti ini ya. Jadi ada muncul tanda bulat-bulat begini. Nah, materinya pun juga kadang-kadang saya menemui beberapa pengusul itu materai scan-scanan, Masya Allah itu ya. Jadi artinya semua piranti ini ditempelkan, dibikin, disusun. Kalau sudah semuanya jadi, kemudian baru di-scan ya, Pak Erdi Suroso dari Unila. Selamat pagi Pak Erdi Suroso ya. Memang Pak Erdi dari vokasi Pak Erdi. Ya, berikutnya Pak Erdi, kita lihat Pak Erdi. Jadi usulan itu nanti luaran-luarannya, kegiatan-kegiatannya itu nggak usah panjang kali lebar kali tinggi, ya Bu Saifatul. Ya, jadi kita lihatnya itu kita bikin pointer-pointer saja. Kemudian nanti kalau rencananya akan bikin merek atau bikin logo yang lebih eksklusif ya Bu Saifatul, itu ditulis, dibikin di sini, divisualisasikan ya Bu Susana. Bu atau Pak ya ini ya? Oh ternyata Bapak ya ini ya? Ini jadi semua yang kita nanti targetkan, mau dikasih alat lah, mau dikasih merek, mau didaftarkan di BP POM, atau mau dibikinkan hak cipta, ya divisualisasikan. Loh kan hak ciptanya belum ada, Bu. Nah, hak ciptanya punya Pak Erdi saja, templekan di situ, itu kan hanya contoh. Ya toh, contoh. Jadi itu hanya semacam visualisasi. Jadi semua yang kita sampaikan itu memiliki gambar atau visualisasi sehingga itulah janjinya ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang seringkali saya lihat di dalam proposal itu di lembar pengesahan itu seringkali tidak memiliki ID Sinta. Jadi kalau di pengabdian itu ID Sinta sebaiknya ada. Jadi nggak mungkin seseorang itu tidak punya ID Sinta, pasti ada ya. Jadi silahkan ini bagi teman-teman yang belum memiliki ID Sinta masih ada waktu ya, daftarkan ke sana. Kemudian nanti masing-masing perguruan tinggi itu selalu punya admin ya. Admin minta disinkronkan, artinya sinkronisasi supaya ID Sinta Ibu Bapak sekalian itu dikenali ya dengan dikti. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu sekitar 15 hari. Ibu Bapak sekalian segera memproses sehingga paling tidak ada ID Sintanya. Syukur punya hak indeks. Jadi hak indeks Pak Erdi Suroso itu ada 20 itu, jangan heran. Jadi banyak banget itu. Ikuti, artinya segera
semuanya dari hasil publikasi Ibu Bapak sekalian itu sinkronkan dengan di Sinta atau di untuk di Scopus ya, di scopus.com. Di sana nanti Ibu Bapak sekalian apabila memang sudah punya publikasi-publikasi pasti nanti akan timbul ya. Ada ID H-Index, kemudian ID Scopus ya, kemudian ada ID Sinta ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bu Fahmi Ardianti, Bu Fahmi, ini kalau mungkin silahkan dilihat masing-masing ini, karena kemarin penataan dari Simlitapmas kita migrasikan dari kelompok yang pendidikan akademik dengan kelompok yang pendidikan vokasi, maka sedikit ada goncangan dari sistem informasi Simlitapmas sehingga kemungkinan dari profil ya rekam jejak dari Ibu Bapak sekalian itu hilang. Oleh karena itu Pak Erdi nanti habis ini sekaligus dicek apakah dari rekam jejak Pak Erdi masih utuh sampai sekarang. Ya, Bu Diah Anggra ini, Pak Tanto, ya, silahkan dibuka di situ. Nah, kemudian ini kriteria untuk seleksi administrasi, Ibu Bapak sekalian, kalau memungkinkan semuanya terkontrol ya, semuanya itu ya. Jadi pengusul minimal memiliki 2 kompetensi keilmuan yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya prodinya itu dari D3 farmasi, ya, satunya lulusan S1 kimia, S2 kimia, kemudian yang satunya S3 farmasi, tetapi masih satu prodi, Ibu Bapak sekalian, itu masih dianggap satu bidang. Maka Ibu Bapak sekalian silahkan bekerja sama multi bidang itu di prodi lainnya, ya, di prodi lainnya, sehingga nanti untuk pertanyaan nomor 1 itu jawabannya adalah ya. Kemudian ini jawaban-jawaban yang harus reviewer sampaikan pada saat melakukan seleksi administrasi. Oleh karena itu saya bukakan spesial untuk Bu Diah Anggra ini supaya jangan melanggar ya, melanggar untuk luaran-luaran atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Kemudian ini rekam jejak yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk pengabdian Bu Titi Mei Hartati itu proporsinya nanti adalah 10% ya, 10% dari nilai substansi secara umum. Tapi kalau untuk yang penelitian proporsi nilai untuk rekam jejak ini adalah 40%, sehingga Bu Tuti tolong nanti kalau akan mengajukan penelitian itu segera lengkapi dari rekam jejak yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian di Simlitapmas ya. Ini Ibu Bapak sekalian yang saya perlu sampaikan bahwa ketika kita menuliskan rumusan permasalahan, kemudian solusi atas problem yang dihadapi oleh mitra kita, maka tampilkan yang atraktif ya, atraktif, skematis dengan bagan alir, dengan visualisasi, dengan penyampaian luaran-luaran meskipun dengan kata-kata yang pendek tetapi informatif ya. Jadi bukan merupakan uraian atau narasi panjang lebar itu tadi, tetapi dengan gambaran yang informatif seperti ini. Ini kunci baik untuk pendidikan yang akademik yang sekarang ini belum di-launchingkan, barangkali karena direkturnya itu kemarin hari Kamis itu sudah dilantik, maka mudah-mudahan minggu depan itu beliau sudah melaunchingkan dan kemudian membuka peluang untuk mengajukan proposal untuk yang pendidikan akademik. Yang vokasi sudah kemarin jalan ya sejak tanggal 24 Desember 2021 yang ditunggu sampai dengan 24 Januari 2022. Mudah-mudahan yang pendidikan akademik segera buka karena panduannya juga sudah ada tetapi belum berani untuk di-launchingkan ya. Nah, ini peran dari para reviewer, Bu Okit, Prof. Saryono itu hanya mengajukan nilai ya, nilai
kepada DRPM atau DAPTV atau DRTPM ya, karena singkatannya itu sekarang banyak sekali, jadi saya kalau ngomong perlu pelan-pelan ya, itu nanti yang menentukan. Jadi artinya proporsi yang menang mungkin Indonesia bagian barat, kemudian Indonesia tengah, Indonesia timur, itu nanti akan ada pembagian yang proporsional. Jadi di samping nanti seleksi antar perguruan tinggi, nanti proporsi antar wilayah itu pun juga kadang itu menjadi pertimbangan. Jadi Indonesia bagian timur itu kadang-kadang tidak bisa 100% disaingkan dengan Indonesia bagian barat ya. Jadi ada semacam kuota yang diperuntukkan untuk teman-teman yang asalnya dari Indonesia bagian timur khususnya ya. Nah, kita ini para reviewer hanya punya peluang untuk melakukan penilaian. Yang pertama evaluasi administrasi ya, kemudian yang kedua itu evaluasi yang kaitannya dengan substansi yang diawali dengan urusan rekam jejak ya Ibu Bapak sekalian, rekam jejaknya ini harus bagus. Kemudian substansinya ini juga sistematis ya. Kemudian RAB Ibu Bapak sekalian, RAB itu saran saya itu jangan sampai Ibu Bapak sekalian mengajukan RAB pembelian peralatan A, B, C, D, E, ada kulkas lah, ada sealer, ada peralatan untuk pengetesan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Itu nanti sebaiknya di belakangnya ada kurung ya, diberikan kepada mitra ya. Karena apa? Karena seringkali Bu Fami Ardianti, saya ketika dulu suka datang monef di beberapa tempat, peralatan itu hanya dipinjamkan, ya, Bu Fahmi, dipinjamkan. Jadi diam-diam di antara kita melakukan proses visitasi atau monef itu saya menanyakan kepada mitranya, ini dikasih alat cetak roti, ada oven, ada apa itu namanya mesin sealer, mesin pengering dan lain sebagainya itu diberikan sejak kapan? Oh, baru seminggu yang lalu, Bu. Terus ini kan diberikan toh ada berita acara serah terima. Oh tidak Ibu, ini hanya dipinjamkan 2 bulan saja. Waduh, nah begitu ya. Jadi Ibu Bapak sekalian supaya para reviewer itu tidak curiga, maka di ajuan anggaran itu disampaikan alat akan diberikan kepada mitra. Itu salah satu kunci agar supaya semua reviewer itu akan percaya ya. Ibu Bapak sekalian, ketika kita mengajukan judul pengabdian itu ya harus menarik ya. Jadi kegiatannya itu menggambarkan suatu sustainability. Jadi bukan hanya sekedar bakti sosial kepada masyarakat di kawasan Depok misalnya begitu. Kemudian FGD untuk masyarakat di kawasan Gunung Gede misalnya begitu. Bukan begitu. Penyuluhan teknik untuk 3M menghindari pandemi COVID-19. Oh, bukan begitu. Itu nampak banget kalau kegiatan itu tidak sustain. Jadi sampaikan bahwa memang ada keberlanjutan. Jadi misalnya kita mengajukan pengolahan ya, teknik pengolahan herbal dari toga untuk menjadi produk, ada macam-macam. Ada susu herbal lah ya, kemudian ada permen herbal, ada herbal instan ya, semuanya itu nanti dikasih alatnya, ditunjukin packagingnya ya, seperti itu, sehingga ini nampak nanti ibu-ibu PKK atau masyarakat yang ada di desa X gitu, itu dia akan memproduksi terus itu, mendapatkan pendapatan tambahan, mendapatkan ilmu tambahan, begitu ya. Jadi sifatnya itu ada sustainability ya. Ada program juga yang sifatnya unggulan atau prioritas bagi Kemendikbud Ristek, bahwa kegiatan ini kemungkinan bisa mengubah tradisi atau mendorong aspek pariwisata di suatu wilayah tertentu. Kita ketahui bersama bahwa kebudayaan pada saat ini itu sudah mulai turun. Jadi anak-anak kita itu tidak terlalu paham apa itu wayang kulit, apa itu wayang orang, kemudian apa itu tari-tarian tradisional, itu
agak sudah digeser dengan pengetahuan tentang Ipin Upin, kemudian budaya pokoknya di luar lah, bukan budaya kita sendiri. Nah, disinilah ketika kemudian kita menghidupkan budaya lokal yang bernuansa pariwisata, itu nanti akan menjadi program prioritas, ya, mendapatkan poin yang lebih. Nanti saya akan sampaikan program prioritas seperti apa yang menjadi poin lebih bagi penilaian proposal, baik untuk proposal yang akademik maupun untuk proposal yang vokasi, ya. Bu Saif, panggilannya Bu Saifiatul. Nah, panggilannya Bu apa toh? Kok namamu kok anu panjang banget? Oh, tidak bisa di-unmute, ya. Bu Saifiatul, ini kita kasih contoh ini, ya. Jadi pengajuan proposal itu kan ada jumlah kata yang maksimal, ya. Ada 500 kata, maka 500 kata ini kita manfaatkan maksimal di sini, ringkasan, ya. Kalau yang sebelah kiri itu judulnya sudah cukup bagus, ya, judulnya. Tetapi ternyata isinya itu terlalu panjang kali lebar kali tinggi, ya. Jadi panjang lebar sehingga pointersnya tidak nampak. Nah, yang bagian kanan itu pointersnya nampak sekali. Yang bagian pertama itu diceritakan problemnya apa saja, profilnya apa saja. Bagian kedua itu disampaikan bagaimana cara pengusul itu melakukan kegiatannya. Bagian yang ketiga, luaran peningkatan kapasitas masyarakat seperti apa, termasuk luaran-luaran wajibnya seperti apa, disampaikan ke sini, ya. Itu jadi Bu Syaifatul itu bisa sampaikan dengan cara yang sistematis seperti itu. Ini halaman berikutnya, ini yang sebelah kiri itu masih bernuansa penelitian, ya, penelitian. Jadi tidak menukik langsung, ya, Pak Erdi, Pak Hengki Irawan pada profil dari mitra yang akan kita dampingi, ya. Jadi ini masih bicara dunia Indonesia Raya, ya. Kalau yang ini, yang bagus ini adalah langsung menukik pada problem masyarakat yang akan kita dampingi, ya. Ini, ya, Bu Rini Trihastuti, program pokok yang diutamakan pada era MBKM atau era untuk yang saat ini sedang terjadi pandemi, yang diutamakan adalah yang green economy. Jadi nanti tolong proposal itu yang menjadi prioritas utama itu di bold, ya, nanti di bagian pendahuluan atau solusi itu di bold. Jadi yang akan didampingi nanti aspek green economy, yaitu melakukan proses penanaman atau penghijauan di kawasan X untuk meningkatkan produktivitas dari tanaman A, B, C, D, E. Silakan. Blue economy misalnya karena di Lampung Timur itu ada kawasan pantai yang banyak menghasilkan teri atau ikan, ya, maka dilakukan proses pengolahan ikan menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi. Nah, seperti itu, ya. Jadi kata-kata kunci green economy, pariwisata, kemudian kemandirian teknologi dan alat kesehatan, digital ekonomi, semuanya di bold, ya. Ini lingkupnya Bu Nuraini, ya, Bu Nuraini, lingkup yang harus dipilih, ya. Jadi kalau kita nanti akan membantu proses pembuatan produk-produk tertentu, ini berarti aspek produksi, kan. Kemudian kalau mereka itu masih jualan di pasar secara fisik, diplastiki dengan itu namanya penjualan fisik, belum menggunakan online. Online itu nggak usah pakai marketplace juga bisa saja dijual dengan apa, Bu Okit? Dengan status di WA ya iso, dengan Instagram ya bisa, ya, dengan Facebook ya bisa. Tapi para masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya itu rendah belum tentu bisa melakukan seperti itu. Bagaimana cara COD dan lain sebagainya, ajari, ya. Bagaimana mereka cara menghitung analisis biaya usaha, itu bagian dari manajemen usaha, ya. Jadi
orang farmasi juga harus tahu itu aspek yang kaitannya dengan manajemen, kaitannya dengan pemasaran lah, supaya tahu bagaimana ajak teman yang dari bidang lain ya, supaya nanti usulannya itu multi bidang ya. Untuk yang mitra non ekonomi Bu, saya itu mau mendampingi misalnya panti jompo atau yayasan yatim piatu atau pondok pesantren ya, bikin ya untuk mitra yang non ekonomi ini untuk mereka punya keberdayaan dari sisi ekonomi ya, mau mendirikan satu usaha produksi ikan misalnya, hanya kita perlu bikin satu bak dengan satu ruang dengan plastik yang tebal itu ya. Jadi nanti kemudian kita isi air, kita pelihara lele atau ikan mas dan lain sebagainya, bisa itu ya. Jadi bukan harus suatu bangunan yang permanen dan lain sebagainya, tidak. Itu banyak sekali yang yayasan yatim piatu ataupun panti jompo diajari supaya mereka berkegiatan, dan dari kegiatan itu menghasilkan nilai secara finansial, ajari ya, seperti itu. Nah kemudian Ibu Bapak sekalian, kita lihat ini mulai dari identitas usulan ya, kemudian kelayaan administrasi, itu semuanya harus memenuhi syarat. Satu hal yang baru pada saat ini, baik buku panduan edisi 1 untuk yang vokasi maupun buku panduan untuk yang akademik yang edisi 13 revisi, maka ada aspek MBKM ya. Jadi para mahasiswa yang kita ajak untuk kerjasama atau kita libatkan, mereka itu harus direkognisikan di dalam MBKM ya, MBKM. Jadi mata kuliah tertentu atau bagian dari skripsi atau magang atau apalah terserah, enggak apa-apa. Jadi mereka itu dalam proses itu harus ada semacam pengakuan, karena MBKM itu menjadi materi pendukung untuk capaian IKU. Jadi kementerian itu sekarang kan menerapkan indeks keunggulan ya, indeks keunggulan utama ya, indeks kinerja utama yang harus dipenuhi oleh semua lembaga, tidak terkecuali. Jadi nanti MBKM itu akan mensupport bagian dari IKU 2, yaitu mahasiswa beraktivitas di luar kampus ya. Nanti kaitkan dengan mata kuliah, atau kalau tidak terkait dengan mata kuliah, kaitkan dengan aspek yang non kurikulum ya. Jadi yang free form nanti sesudah ini saya tunjukkan. Inti dari proses yang kita laksanakan intinya adalah kita itu bisa mendampingi dunia usaha kalau yang bernilai ekonomi, atau masyarakat secara langsung ya, yang mungkin tidak punya usaha yang bersifat ekonomi, untuk mereka itu bisa lebih maju ya, lebih maju untuk menapaki kehidupan, jadi lebih maju, lebih sehat, punya usaha tambahan, mereka punya pendidikan yang lebih, kita konekkan dengan CSR, kita hubungkan dengan berbagai lembaga di luar ini sehingga bisa maju menjalankan proses kehidupannya. Nah, ini kaitannya Ibu Bapak sekalian dengan SKS ya, SKS untuk MBKM yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau vokasi itu beberapa perguruan tinggi vokasi itu mengeluh, kalau nanti dilakukan proses rekognisi MBKM 20 SKS berat Bu, karena kami itu hanya D3. Kalau diambil 20 SKS lah bagaimana skill para mahasiswa kami. Nah, Ibu Bapak sekalian bisa ambil yang free form, jadi tidak harus terkait dengan kurikulum ya. Yang free form itu bentuknya seperti apa Bu Ogit? Bentuknya itu adalah hard skill atau soft skill ya. Ini nanti dimasukkannya di mana Bu Ogit? Dimasukkannya adalah di SKPI. Jadi surat keterangan pendamping ijazah bahwa mahasiswa yang bersangkutan itu memiliki kemampuan lebih di dalam hard skill dan soft skill. Yang paling baik bentuknya atau modelnya itu adalah blended form ya. Jadi ada sebagian kecil atau besar itu rekognisinya itu terkait dengan pembelajaran atau mata kuliahnya di kurikulumnya.
campur dengan kompetensi yang kaitannya dengan soft skill dan hard skill. Ya, bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti ini. Ya, nanti kemampuan untuk memecahkan masalah keteknikan, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, kreativitas, semuanya itu bisa dihargai SKS-nya, Ibu Bapak sekalian. Nah, tentu saja SKS itu basisnya adalah pada tim yang nanti melakukan proses rekognisi. Jadi, kalau sekarang perguruan tinggi belum punya tim rekognisi, segera bentuk. Usulkan kepada Pak Direktur atau kepada Bu Wadek atau Wakil Direktur, Pak Wakil Direktur, bentuk Ibu ini syaratnya dari Dikbud atau Diksi, ya, bahwa ini sekarang harus ada mekanisme rekognisi MBKM, ya. Nah, ini program monotahun untuk yang vokasi, Bu Bapak sekalian, itu namanya PIM, ya. Ini ada perubahan nomenklatur ya untuk yang vokasi. Jadi nomenklaturnya itu menjadi kalau dulu itu PKM, kita bikin istilah sekarang itu penerapan iptek masyarakat. Intinya hampir sama. Perbedaannya adalah pada luaran dan juga pada mahasiswa yang terlibat, yang minimal harus direkognisi dalam bentuk 10 SKS. Ya, kalau bisa blended form, tapi kalau nggak bisa ya free form juga bisa. Yang penting nanti ada rekognisi dari perguruan tinggi. Okay? Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, kita lihat nanti untuk yang monotahun maupun yang multi tahun itu semuanya bisa memajukan, ya, mengajukan skema ini agar supaya bisa berkompetisi, ya, seperti ini. Nah, program untuk yang vokasi yang multi tahun ini adalah PIPK. Jadi program penerapan iptek pengembangan kewilayahan, ya. Dari Diksi bisa memberikan 200 juta sampai 350 juta per tahun, ya, per tahun, ya, di mana dari proses ini maksimal bisa dilaksanakan 3 tahun, ya. 3 tahun, tetapi nanti harus ada CSR 150 juta per tahun. Nah, dana ini tidak harus bentuknya in cash, in kind juga bisa. Saya sangat bangga tadi Asosiasi Farmasi ini bekerja sama dengan PT Obat dan Inovasi Indonesia. Mudah-mudahan ada kaitannya dengan industri obat, ya, industri obat, industri herbal yang sudah besar yang bisa memberikan dana CSR itu, ya. Ingat, yang namanya dana CSR itu tidak harus dalam bentuk in cash, ya. In kind pun atau dalam bentuk barang atau fasilitas bisa saja. Semuanya itu nanti dinilai dengan uang per tahunnya seperti apa, dirinci Bu Bapak sekalian, ya. Nah, kemudian PIPK ini harus melakukan kerjasama dengan satu tenaga dari perguruan tinggi sebelah, ya. Jadi bekerja sama dengan satu dosen dari perguruan tinggi sebelah, boleh vokasi, boleh non vokasi, ya, yang nanti bekerja sama di dalam PIPK ini untuk menyelesaikan satu problem yang terkait dengan kewilayahan, ya, terkait dengan wilayah atau desa minimal. Kalau kecamatan boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Nah, sekarang kalau misalnya di desa nanti 2 usaha atau 2 mitra kita kita jadikan satu, diketahui oleh Pak Kepala Desa, dan disitulah nanti Ibu Bapak sekalian melakukan kegiatan untuk meningkatkan potensi desa atau wilayah. Sehingga kalau dijumlahkan ini kan dana 500 juta ini, ya. Jadi 200 sampai 350 juta, lihat panduan edisi 1, dan untuk dana mitranya 150 juta. Nah, pertanyaan buat Bu Okit, Bu, lah dana 150 juta itu nanti yang mengelola siapa? CSR-nya sendiri, Pemdanya sendiri, mitra sendiri, atau harus disetorkan kepada ketua pelaksana? Tidak, ketua pelaksana nggak usah. Ikut mengelola anggaran itu, nggak usah. Yang penting harus ditunjukkan bahwa kegiatan itu dalam satu arah, ya, satu arah pada tema yang diajukan itu, ya. Jadi seperti itu. Termasuk nanti SPJ-nya itu tidak terkait dengan yang dana sharing tersebut. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk yang vokasi itu ada satu program yang sifatnya itu adalah penugasan, ya. Jadi kalau Diksi itu melihat suatu universitas
atau suatu stikes atau politeknik tertentu memiliki program unggulan atau produk unggulan yang bisa dikembangkan, maka ada satu program lagi namanya PUPIV. Ya, PUPIV ini adalah penerapan usaha produk iptek vokasi. Ya, PUPIV ini intinya adalah suatu produk tertentu di suatu sekolah vokasi yang bisa menghasilkan pendanaan atau uang tertentu. Jadi misalnya sekolah vokasi tertentu yang menyediakan jasa untuk pijat refleksi, ya, atau pijat yang sifatnya untuk membuat badan kita menjadi lebih nyaman, atau pijat yang terkilir itu. Nah, itu bisa saja. Atau pijat yang lainnya. Tapi pijat jangan yang aneh-aneh loh ya. Nah, seperti itu. Atau nanti sudah punya unit usaha untuk perawatan apa itu namanya luka untuk penderita diabetes, pengobatan herbal ya karena ada sarjana farmasi dengan herbal tertentu dalam perawatan untuk diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu bisa, itu nanti ditunjuk oleh Diksi untuk melakukan PUPIV ini ya, seperti ini. Nah, ini contoh dari pelaksana yang sudah sukses. Ini Prof. Raldi Artono, ini dari UI yang memproduksi dua macam inkubator. Yang satu inkubatornya itu dipinjamkan kepada masyarakat yang punya anak yang lahir prematur tetapi tidak mampu bayar rumah sakit, dipinjami gratis oleh Prof. Raldi ini. Dan kemudian membuat juga inkubator yang diperjualbelikan secara komersial. Nah, itu saling menyumbangkan. Jadi seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi mekanismenya itu bagaimana perguruan tinggi itu bisa mendapatkan penghasilan, dan penghasilan itu nanti akan memberikan nilai lebih kepada perguruan tinggi tersebut. Itu nanti untuk akreditasi ya mantap, untuk mahasiswa yang dilibatkan ya mantap, akreditasi internasional ya bagus, MBKM-nya ya bagus, begitu loh ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa menghidupkan lembaga kita itu supaya bisa menghasilkan sesuatu yang punya manfaat. Ini Ibu Bapak sekalian, jadi alat peringatan dini tanah longsor ya. Jadi artinya dia punya kepakaran ini, kemudian oleh perguruan tinggi itu dikasih alat-alat standar untuk pengukuran ya, pengukuran alat sederhana yang dibikin oleh Pak Sudarsono ini untuk distandardisasi menjadi alat yang memang bisa dipakai secara sederhana tentunya ya, teknologi tepat guna untuk mendeteksi adanya tanah longsor. Gitu Ibu Bapak sekalian. Jadi ini ide-ide awal yang bisa Ibu Bapak sekalian bangkitkan, mulai berpikir, mulai berfantasi. Jadi apapun proposalnya itu mulainya dari fantasi. Kita membayangkan dulu, tapi jangan bayangkan terus. Nanti 2 hari atau 3 hari sebelum hari H terakhir baru bikin. Nah, itu jangan ya, mulai sekarang. Nah, ini beberapa anggaran yang mungkin bisa diajukan oleh Ibu Bapak sekalian. Ini tempatnya di BRIN ya. Nanti bisa diajukan untuk PTDM itu per tahun, monotahun itu anggarannya 170. Ini dari mana-mana pun bisa, yang penting lolos seleksi ya. Kemudian ada anggaran lah kok naik. PTDM, kemudian ini kok nggak bisa turun ya. Okay. Bentar ya Ibu Bapak sekalian. Nah, program berikutnya adalah UKM Indonesia Bangkit. Ya, ini anggarannya 1 tahun saja, ini 150 juta per tahun. Nah, itu biasanya informasi dari BRIN itu hanya seminggu atau 10 hari. Lah kenapa kok hanya 10 hari, Bu? Karena 10 hari itu pun proposal yang masuk banyak banget ya. Sehingga kita kadang kewalahan untuk melakukan proses seleksi, sehingga tempatkanlah beberapa personel atau Ibu Bapak sekalian itu secara rutin membuka laman BRIN ataupun
Dikbudristek untuk membuka peluang-peluang kesempatan pendanaan dari berbagai bidang. Ya, ini ada PPTTG ya, jadi program penerapan teknologi tepat guna. Nah, ini 150 juta per tahun bisa diajukan. Ini pun juga cepet-cepetan Ibu Bapak sekalian ya. Syaratnya juga mirip dengan yang Simlitapas yang lainnya ya. Ini beberapa apa ya, semacam rata-rata kompilasi kesalahan dari para dosen yang kemudian mengakibatkan proposal itu tidak diterima. Yang pertama, syarat administrasi ini tidak terpenuhi. Jadi artinya uploadnya itu mepet waktu ataupun jumlah katanya terlalu berlebih begitu ya. Jadi tolong semua prasyarat yang ada di buku panduan itu dipenuhi Bu Bapak sekalian sehingga terkait dengan syarat-syarat yang barangkali itu harus dikoreksi oleh para reviewer itu tidak ada yang membuat kondisinya itu tidak memenuhi syarat dan uraian-uraian masing-masing bab itu terlalu panjang lebar. Nah, saran saya gunakan saja pointers ya, pointers, metrik-metrik berwarna, bagan alir yang skematis, penyampaian yang atraktif karena terus terang kami para reviewer itu mungkin di dalam melakukan proses seleksi itu hanya diberi waktu 10 hari. 10 hari harus koreksi 600-500 proposal. Bayangkan, kita hanya melihat tulisan-tulisan berderet-deret, tidak ada gambar skematis, bosan banget. Oleh karena itu jangan sampai Ibu Bapak sekalian yang dari asosiasi diploma atau vokasi dari bidang farmasi ini melakukan hal yang demikian ya. Bikinlah yang lebih atraktif ya. Kemudian juga luaran Ibu. Luaran-luaran itu harus disampaikan secara terkuantifikasi ya. Jadi artinya ketika Bu Intan itu mendampingi suatu UKM yang membuat herbal yang berasal dari empon-empon itu tidak hanya nanti produktivitasnya meningkat, nanti akan dipasarkan dengan media online, bukan. Tapi ada luaran-luaran yang terkuantifikasi. Misalnya, dari yang tadinya tidak memiliki produk yang herbal instan atau jamu instan, mereka kemudian punya variasi produk ya, herbal instan yang tanpa gula, herbal instan dengan gula, herbal instan dengan gula apa itu? Gula aren, ya kan? Kemudian juga di packaging dalam bentuk bubuk atau di packaging dalam bentuk cair. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya variasi-variasi produk yang kemudian dibangun itu dibunyikan di dalam luaran itu, termasuk nanti peningkatan pendapatan, meskipun itu hanya hitungan proyeksi. Jadi nanti pendapatan yang semula per minggu hanya ibu-ibu PKK ya, 250.000 per minggu, kemudian akan meningkat menjadi 425 per minggu. Itu lumayan ya, jadi artinya kuantifikasikan dari target luaran yang akan dicapai ketika pengusul itu melaksanakan kegiatannya ya. Kemudian kita juga sangat alergi dengan anggaran-anggaran yang dominan untuk pembayaran narasumber. Jadi narasumber yang kita kerahkan karena kan kalau di Simlitapas itu honor untuk pengusul kan nggak boleh ya. Jadi honor itu hanya diperkenankan untuk apa itu namanya pembantu pelaksana, kemudian narasumber di luar pelaksana sehingga ada itu pengusul yang narasumbernya dibikin banyak. Nah, kita para reviewer juga mikir, loh ini pengusul perguruan tinggi yang akan melakukan kegiatan pengabdian atau IO itu, ya toh? Hanya melakukan proses apa itu penyelenggaraan webinar dengan memanggil berbagai macam narasumber. Nah, itu kan nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu, saran saya lagi pengeluaran itu akan lebih baik yang dikeluarkan untuk investasi atau sesuatu yang diberikan kepada mitra yang kita dampingi, ya seperti itu. Ini yang peluangnya sangat besar dan tahun lalu anggaran untuk vokasi 150M itu tidak semuanya teraih.
Dan saya berharap Ibu Bapak sekalian pertengahan Januari ini rencananya akan digulirkan atau akhir Januari ini akan digulirkan ke DRK. Jadi artinya Ibu Bapak sekalian itu istilahnya adalah insan dikti, kemudian nanti berkolaborasi dengan teman dari dunia usaha, dunia industri, untuk kemudian sharing anggaran dan semua lihat tangan saya ya, anggaran dari dikti nanti akan diberikan kepada teman-teman pengusul ke DRK itu, kemudian dana sharing dari Dudi itu nanti bersama-sama untuk memajukan dunia usaha, dunia industri. Nah, proposal itu nanti dikaitkan dengan peran dari kegiatan itu untuk memajukan MBKM, ya, untuk memajukan capaian IKU, Indeks Kinerja Utama, untuk memajukan proses peran dari dosen di luar kampus untuk mengaplikasikan ilmunya, ya, peran dari dunia usaha sebagai praktisi masuk ke dalam kampus, itu IKU 4. Kemudian peran dari dosen untuk menghasilkan luaran-luaran yang diaplikasikan ke masyarakat, IKU 5. Atau berhasil untuk melakukan publikasi secara internasional, itu IKU 5 juga. Begitu Ibu Bapak sekalian. Jadi pola pikir kita sekarang dipenuhi dengan MBKM, dengan IKU, dengan luaran-luaran yang punya manfaat kepada masyarakat. Luarannya di samping luaran yang publikasi, luaran video, juga termasuk luaran yang kaitannya dengan MBKM, IKU, dan lain sebagainya. Terkuantifikasi ya Ibu Bapak sekalian, seperti itu. Nah, pada saat ini kita kan masih dalam kondisi pandemi yang mungkin kita ini juga penuh tanda tanya ya. Ini ada Omikron, ada pokoknya varian-varian yang aneh-aneh begitu. Kita semua berharap mudah-mudahan tidak sampai mengenai kita semua. Nah, oleh karena itu mekanisme pelaksanaan kegiatan itu lebih diarahkan, lebih diprioritas yang LCA, jadi yang less kontak ekonomi. Jadi bagaimana kita bisa memformulasi kegiatan-kegiatan di luar itu yang bisa dikendalikan secara online, ya. Jadi sekarang itu sudah ada itu mekanisme untuk menyiram ya herbal, tanaman herbal atau tanaman pertanian atau dunia perikanan itu dengan memberikan pakannya, dengan memberikan pupuknya atau memberikan pestisidanya, itu dikendalikan secara IoT, jadi secara online ya, dengan Android kita. Atau mungkin teman-teman itu nanti akan bekerja sama dengan teman dari kebidanan, keperawatan, dan lain sebagainya, itu membuat sistem informasi, ya, sistem informasi pelaporan para masyarakat di desa tertentu untuk di-linkkan dengan puskesmas, dengan dinas, dengan departemen untuk kasus-kasus yang terjadi di pelosok-pelosok. Nah, itu mekanisme telemedicine, teleeducation, teletraining, teleworking, dan macam-macam lah, itu semua dibangkitkan lah ya. Sekarang ini sudah mulai ada belanja daring dan lain sebagainya. Ini membuat kreativitas Ibu Bapak sekalian itu perlu ditingkatkan ya. Ini jadi satu proposal yang kemarin diterima di Matching Fund. Ini adalah kegiatan untuk memajukan pembuatan pakan untuk perikanan, ya, perikanan, peternakan. Asalnya dari apa ini, Bu Bapak sekalian? Ini dari larva. Larva apa? Ini dari lalat ini ya, lalat BSF ya. Lalat BSF itu makanannya apa, Ibu? Makanannya adalah sampah, sampah organik. Jadi program ini sangat baik sekali, artinya sampah organik yang ngambon-ngamboni itu diolah, dihancurkan, kemudian dikasih nutrisi, akhirnya ini anak-anak muda yang pinter-pinter ini bisa menggandakan atau mendapatkan larva-larva ini. Nah, larva ini kemudian dikeringkan ya, dikeringkan karena kandungan proteinnya itu tinggi banget. Nah, itu sebagai bahan baku untuk industri pakan ternak dan pakan ikan. Dan sampai sekarang kalau Ibu Bapak sekalian itu lihat di marketplace itu penawaran-penawaran maggot ya, maggot BSF ini sangat banyak dan harganya itu cukup tinggi. Padahal kasih pakannya apa? Dari sampah, sampah yang dihaluskan.
Itu peluang yang sangat besar dan sampai sekarang ini pun juga permintaannya juga masih belum banyak terpenuhi ya. Seperti itu. Jadi artinya bagaimana Ibu Bapak sekalian itu kreatif melihat peluang-peluang di sekitar tempat tinggal Ibu Bapak sekalian itu untuk dimajukan. Nah, ini penilaian proposal untuk yang matching fund sekilas saya sampaikan hanya ada 4 kriteria utama ya. Pertama, dampak transformasi perguruan tinggi yaitu tadi ya kan. Bagaimana kaitannya dengan program itu pada roadmap yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Jadi roadmap-nya itu harus cerita kondisi sebelum, kondisi sekarang mengajukan dan kondisi ke depan mau seperti apa. Itu roadmap ya. Kemudian nanti juga kaitannya dengan capaian 8 IKU ya, indeks kinerja utama yang harus dicapai oleh perguruan tinggi yang ini menjadi bagian 30% dari bobotnya. Kemudian tingkat partisipasi mahasiswa di dalam MBKM ya, apakah kualitas lulusan, relevansi lulusan dan kesiapan karir mahasiswa semuanya diceritain di dalam proposal matching fund itu ya. Per judul matching fund itu bisa mulai dari ratusan puluhan juta sampai sekian M ya. Kalau mitra kita itu bisa sharing anggaran 1 M, nanti Kemendikbudristek Ditjen Vokasi ya 1 M. Nanti kalau dari Dudi itu bisa menginvestasikan 1,5 M, nanti dari Dikti juga akan memberikan 1,5 M. Tentu saja tidak gratis Ibu Bapak sekalian, nanti akan ada proses pertama seleksi secara administrasi, batas passing grade-nya kalau tahun lalu itu 200 ya, tahun sekarang mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Nah kemudian nanti sesudah itu ada mekanisme untuk perbaikan atau penyempurnaan proposal. Ya, bedanya antara Simlita Mas dengan matching fund seperti itu. Perbaikan proposal itu nanti khusus untuk yang passing grade-nya terlampaui ya di atas 200 ya. Nilainya itu dari sini saja ini ya. Jadi artinya pointers yang ketiga ini yang kaitannya dengan dampak pada penyelesaian masalah masyarakat atau Dudi dan kelayaan program. Ini saja yang perlu dijawab ya. Jadi artinya nanti kami para reviewer itu menuliskan komen-komennya ini di sini dan komen ini nanti bisa dibaca ya oleh para pengusul khususnya yang poinnya lebih dari 200 karena yang lebih dari 200 inilah yang potensial untuk dimenangkan. Nah, nanti gimana Bu? Saya tuh kepinginnya dapat 2 miliar Bu. Wah, boleh nanti mengajukan, yang penting nanti di nego costing ya. Nego costing itu nanti tawar-menawar apakah anggaran itu cocok atau tidak dengan penganggaran sesuai dengan aturan Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Itu nanti akan ada suatu forum khusus yang dibentuk oleh Ditjen Beasiswa Sumber Daya ya, yang nanti akan mempertemukan Ibu Bapak sekalian, para pengusul dengan para reviewer. Reviewernya ada 3 ya, 2 dari perguruan tinggi, yang 1 dari dunia usaha. Prosesnya seperti ini ya, jadi artinya passing grade-nya itu adalah 200 dan kemudian ada verifikasi kelayaan. Kemudian penetapan ya, penetapan itu dasarnya adalah nego costing itu tadi ya. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian di Cikra ya, waktu saya serahkan kembali, saya berharap dengan sangat Ibu Bapak sekalian mulai berfantasi mencari ide yang ada di sekitar Ibu Bapak sekalian. Mosok orang lain sudah dapat proposal banyak banget Pak Andi Wijaya, kok saya kok belum merasakan ya matching fund ya. Nah, orang lain makanya sehari 3 kali, Pak Andi makanya 3 kali, kok belum dapat ya. Berarti ini nanti habis ini harus memfantasikan sesuatu, mau bikin apa ya tahun 2022 ya. Jadi silahkan untuk segera memformulasikan usaha apa yang akan ya Bu ya, biar awet muda gitu ya. Nggih, sayang. Nggih, monggo.
Ya, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Prof. Okit, luar biasa sekali. Saya sampai terkesima, Prof, gitu. Sama deg-degan tadi tiap mau meninggalkan takutnya disapa gitu ya sama Prof. Okit ya, gitu ya. Dan alhamdulillah gitu, jadi Bapak Ibu bisa stay tune gitu ya, gitu. Dan luar biasa disapa oleh Prof. Okit ini kan luar biasa sekali gitu. Dan untuk sesi materi sudah disampaikan oleh Prof. Okit, selanjutnya adalah sesi diskusi, nggih, Prof ya, dengan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Saya lihat ini tadi juga stay tune terus dan pesertanya terus bertambah dari waktu ke waktu begitu. Bapak Ibu sekalian, kita akan buka sesi diskusi dengan narasumber. Kita akan bagi jadi dua, nggih, Bapak Ibu. Karena kami sudah mengkolek beberapa pertanyaan melalui ruang Zoom chat. Ini sudah kami jadikan satu. Nanti kita akan tampilkan. Kemudian sesi yang kedua itu adalah kita akan mengundang Bapak Ibu untuk langsung bertanya dengan narasumber kita, karena tidak sewaktu-waktu nih kita bisa bersama dengan Prof. Okit. Jadi jangan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Dan sekaligus kami informasikan dari pihak Obat Inovasi sudah menyediakan merchandise termasuk gift ya untuk beberapa penanya terbaik begitu ya, yang akan nanti dipilih oleh narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, memasuki sesi diskusi yang pertama, kami akan menampilkan beberapa pertanyaan yang kami kolek dari awal tadi, dari pagi, mulai akhirnya 8 penanya, sampai sekarang sudah banyak sekali penanyanya. Kemudian, nanti kita akan tampilkan dan nanti akan dijawab langsung oleh Ibu narasumber. Kemudian untuk Bapak Heru Sasongko yang sudah resen, mohon izin waktunya untuk bersabar untuk masuk di sesi yang kedua. Nanti adalah sesi sharing langsung dengan Ibu narasumber. Baik, kepada panitia yang bertugas, mohon ditampilkan untuk slide-nya. Oke, baik, masih belum ini ditampilkan, maka mungkin saya yang akan share screen beberapa yang masih belum semuanya, ya. Monggo dibacakan saja barangkali Mbak Cikra. Jadi kita sudah mulai bekerja mengurutkan dari atas sampai bawah. Saya berusaha untuk menjawab secara ringkas sehingga semua para penanya itu bisa terpenuhi apa yang barangkali meragukan ataupun belum jelas dari uraian yang saya berikan secara cepat, karena saya lebih suka untuk berdiskusi dari materi-materi ini dan berharap langkah itu tidak hanya duduk 3 jam bersama saya, tetapi ditindaklanjuti dengan mengajukan proposal. Ya, silakan. Iya, jadi outputnya jelas gitu ya, Prof. Ya. Pokoknya benar podo kerja betul untuk mengajukan proposal mumpung ada anggaran yang ditawarkan. Silakan. Baik, barangkali ini dulu yang sudah nampak ya sudah nampak di layar Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan digedek itunya apa Oh iya, sebentar Prof, karena bentuknya JPEG. Sebentar, atau saya bacakan sekaligus ya Prof ya, sambil menunggu yang bentuknya PowerPoint. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Mada Sukma Sanjiwani dari Unmas Denpasar. Ini yang sejak pukul 9 tadi Prof. Beliau menanyakan terkait dengan buku panduan untuk lolos tahapan pendanaan. Ya ini sepertinya sudah untuk vokasi ya. Vokasi sudah ada itu yang covernya warnanya hijau. Ya betul. Mungkin nanti akan saya bantu lah untuk share di itu ya, di ruang chat ya. Tolong, yang ini. Ya, tolong itu buku panduan yang sudah di ACC itu yang ada nomor NIDN ya, karena sebelum kami launchingkan itu ketika masih draft itu panduannya bocor. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian pegang yang belum edisi final ya. Yang edisi final itu nanti ada barcode-nya, barcode NIDN-nya di halaman depan ataupun yang bagian belakang, ya. Iya. Oke, jadi harus ini ya, Prof ya, harus waspada dengan buku yang tadi ya. Ya. Nanti kita akan share yang itu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Nancy Olil dari Poltekkes Gorontalo.
terkait dengan luaran seperti apa yang bisa memberi nilai tambah untuk bisa proposalnya diterima gitu. Mungkin ini terinspirasi dari arahan Prof. Oki tadi, ada kalung, ada ini ya yang menarik seperti itu. Gitu. Ya. Jadi begini, Bu Nancy. Jadi nilai itu nanti akan menjadi maksimal kalau semua aspek yang kami lakukan penilaian itu terpenuhi dengan baik. Jadi tidak hanya luaran saja, tapi termasuk keterpenuhan cara Ibu menyampaikan, menampilkan proposal itu sangat berpengaruh, ya. Metodenya jelas, kemudian juga apa itu namanya? Bentar, ini baterainya hampir habis. Metodenya jelas, kemudian sistematis, kemudian luaran-luaran tadi tidak hanya luaran standar, Dek. Jadi misalnya luaran standarnya itu kan hanya publikasi di seminar nasional, kemudian video, kemudian juga apa itu namanya berita media massa. Jangan. Jadi ada misalnya pendaftaran hak cipta, sertifikasi halal, atau pembuatan apa itu namanya sertifikat untuk PIRT, ya kan? Seperti itu bisa Ibu Bapak sekalian bantu dengan anggaran yang diberikan. Jadi jangan hanya memberikan goodie bag, kemudian uang transport buat apa itu namanya narasumber, kemudian uang transport buat mitra. Nah, itu malah dicorai anggarannya. Ya, jadi kalau Ibu Bapak sekalian menampilkan biaya untuk seminar nasional, seminar internasional, kemudian pembuatan buku yang ber-NIDN atau punya hak cipta, itu akan lebih bernilai dan kita tidak akan nyoret, ya. Tapi kalau nanti untuk goodie bag, untuk uang lelah, uang transport lah, nah itu nanti akan menjadi nilai buruk untuk pengajuan proposal, gitu nggih, Bu Nancy. Jadi nanti sifatnya memberikan luaran-luaran yang terkuantifikasi dan juga luaran yang di atas standar dari panduan. Ya, di atas standar normalnya itu di panduan lah, Bapak Ibu Bapak sekalian bisa ambil yang di atas itu, ya, seperti itu. Tapi yang penting logis loh ya. Ya. Monggo. Baik, luar biasa. Ini tadi sudah cukup jelas ya untuk nilai tambahnya, gitu ya, Bu Nancy. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Universitas Islam Madura, Ibu Saifiatul yang tadi disebut oleh Prof. Okit nih, atau dipanggil Bu Sevi nih, itu karena panjang namanya. Bu Sevi, ya, siap. Bu Sevi. Pertanyaannya adalah, apakah kolaborasi peneliti lebih diutamakan untuk lolos didanai selain menariknya judul, dan apakah prioritas riset saat ini masih diutamakan yang berhubungan topik seputar COVID-19? Ya, ya. Tidak ada satupun yang tahu COVID ini akan berhenti kapan atau selesai kapan, tidak ada, ya. Semuanya itu masih dalam suasana seperti ini, sehingga prioritas untuk aspek kesehatan itu masih, ya. Tadi ada 6 prioritas toh, ada blue economy, terus apalagi tadi Bu Citra? Ayo. Selain ada blue economy, green economy, digital economy, kemudian teknologi dan alkes, Prof, dan pariwisata. Mantap. Program prioritas itu nanti harus ditulis Pak Catur. Ya, Pak Catur nanti nulis program prioritas ketika mengajukan proposal di bold begitu. Nah, kemudian juga maaf tadi saya lupa. Pengajuan proposal pustaka nanti antara penelitian dengan yang pengabdian Pak Heru Sasongko itu dari dari UNS ya Pak Heru? Nggih, dari UNS, Prof. Oh, berarti ku anakku iku. Nggih. Pak Andi Wijaya itu juga nanti cara pengambilan pustakanya dengan penomoran ya. Ya, jangan dengan autor dan tahun, penomoran, karena itu seleksi administrasi. Oh iya, Pak Heru lagi ngetok iku, ya. Baik. Nggih. Iku tangannya nek ngono enggak keju ta? Ya, biar enggak capek. Monggo. Yang lanjutnya yang sapa iki? Lok Sumawe ya? Iya, pertanyaan dari Stikes Muhammadiyah Lok Sumawe dari Bu Inong Sri Rahayu terkait dengan kemampuan membedakan judul untuk pengabdian masyarakat.
apakah berbeda dalam isi penulisan penelitian, jangka waktu penelitian, dan hasil akhir atau RTL di akhir penelitian? Oh, Ya, seperti ini membedakan dengan penelitian, gitu, Prof. ya. Oke. Jadi kita tuh harus membedakan proposal yang untuk penelitian dan pengabdian. Kalau penelitian itu nanti lebih diarahkan Pak Andi Wijaya, Bu Sri Rahayu, Bu Sri Rahayu itu nek ning Jawa itu undangannya Bu Yayu gitu ya. Bu Sri Rahayu kalau penelitian itu kan kajian ya toh. Kemudian pengaruh misalnya bahasa-bahasanya itu kan kayak gitu ya. Kemudian kalau untuk pengabdian itu nggak bisa misalnya pakai kajian FGD. Nah, itu sudah bernuansa penelitian. Maka kalau pengabdian itu misalnya judulnya adalah peningkatan kapasitas atau peningkatan eh, kompetensi dari para nelayan misalnya dalam memproduksi produk ikan yang lebih layak jual misalnya begitu. Jadi tidak menggambarkan aspek kajian penelitian termasuk nanti di cara kerja ya. Ibu Bapak sekalian sudah tidak ada bahasa uji coba penerapan peralatan. Kalau uji coba itu berarti masih belum yakin ya. Jadi langsung saja pendampingan penggunaan peralatan pengolahan kopi, pendampingan peralatan untuk menanggulangi adanya nyeri otot misalnya, ada alat pijat mekanik misalnya begitu. Jadi kita menampilkannya kata-katanya berbeda antara yang penelitian dengan pengabdian. Kalau penelitian itu lebih banyak berbasis misalnya kajian jurnal yang terkini ya toh. Tetapi kalau pengabdian itu kadang lebih banyak berbasis pada info lok semawe dalam angka, kemudian info yang didapatkan secara langsung dari mitra yang akan kita dampingi. Ibu Bapak sekalian, tolong ketika membuat proposal itu tampilkan foto-foto yang jelek-jelek ya. Foto-foto yang jelek-jelek itu apa? Jadi misalnya saya pernah mengalami waktu itu mendampingi proses pengolahan pangan untuk pembuatan brem. Ayo Mbak Cikra tahu nggak brem? Brem itu dari Madiun, nggih, Prof? Nah, bisa. Intinya itu adalah makanan yang berasal dari sare sare tape ketan, ya toh? Nah, tape ketan itu dibikin caranya adalah diinjak-injak seperti tempe begitu supaya nanti sari tepung ketannya itu turun ya, akan warnanya putih atau agak coklat begitu, kemudian dikumpulkan dicetak bulat-bulat atau kalau di Madiun itu panjang-panjang. Lah, itu nginjak-injak pakai kaki. Nah, makanya ini harus ada ide dari Pak Andi Wijaya supaya lebih higienis. Pakai apa? Pakai pressure. Jadi mesin press begitu. Sehingga kan orang lihatnya nggak jijik gitu. Ya, seperti itu. Orang bikin tempe pun itu pun juga begitu. Tadinya kan diinjak-injak supaya kulit ari dari kedelainya itu keluar. Nah, lepas. Nah, itu kemudian sekarang sudah ada itu mesin pengupas kacang hijau, kedelai dan lain sebagainya. Itu sekarang teknologinya sudah maju. Nah, disitulah kita tunjukkan bahwa itu kok masih tradisional banget di foto. Jangan malah foto pelaksana jejer sama pengusahanya itu enek gunane. Ya. Jadi lebih baik yang difoto itu proses yang akan diperbaiki oleh Ibu Bapak sekalian. Yang sekarang itu elek. Nah, itu nanti dengan alat, dengan teknologi, dengan pengetahuan Ibu Bapak sekalian nanti akan didaftarkan apakah di produk halal, nanti kemudian analisis usahanya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu, monggo. Jadi bisa kayak before after gitu nggak, Prof? Salah satunya ya. Oh, mantap, mantap. Jadi saya seperti Mbak Cikra dengan Bu Okit. Jadi Bu Okit itu yang before-nya, after-nya seperti Mbak Cikra gitu loh kan. Jadi cantik manis kayak gitu. Amin. Kayak gitu. Baik, terima kasih luar biasa. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, Prof, dari UMP Muhammadiyah Purwokerto dari Ibu Daisy. Ya. Apakah untuk kategori dosen pemula yang baru pertama kali mengajukan hibah ini, indikator profil tadi tetap dinilai 10% juga? Dan bagaimanakah strategi untuk dosen pemula bisa mark up dalam tiap indikator penilaian sehingga bisa lolos hibah ini? Mbak Deis, kalau
profil ya, rekam jejak itu tidak bisa di markup, tidak bisa direkayasa karena semua rekam jejak yang kaitannya dengan publikasi, yang kaitannya dengan buku itu harus dilampiri URL-nya, bukti NIDN-nya, bukti hak ciptanya, nomornya berapa itu dan semuanya bisa diakses, dicek. Nah, jadi misalnya Pak Heru Sasongko itu nanti diangkat menjadi reviewer, nanti Pak Heru akan buka ya profilnya dari Bu Deis ini, benar nggak itu publikasi di jurnalnya? Dan yang bisa dinilai untuk di jurnal di rekam jejak itu adalah Ibu Bapak sekalian selaku ketua dan co-responding author. Saya jadi co-author Bu, co-author nomor 5. Oh, enggak bisa. Ya, jadi Pak Andi Wijaya yang dihitung itu adalah sebagai ketua, ya, penulis utama atau corresponding author. Co-author itu masih belum bisa diakui, ya. Jadi mulai sekarang Ibu Bapak sekalian memang didorong untuk melakukan publikasi itu minimal menjadi corresponding author atau menjadi penulis utama, ya. Kemudian kalau yang lain KI kan juga dihargai proporsinya 3 kalau nggak salah. KI itu nanti kalau punya buku ya daftarkan KI, kemudian paten sederhana gitu. Karena pendaftaran apa itu namanya paten sederhana pun sudah kita hargai ya. Terus nanti proceeding itu masukkan semuanya itu jangan lupa ya Ibu Bapak sekalian ada alamat URL-nya sehingga para reviewer itu bisa ngecek ya. Monggo. Jadi apa strateginya upgrade lah rekam jejak yang ada di Simlitapmas. Kedua, bagaimana strateginya kalau memang saya benar-benar pemula Bu, katanya Bu Deis gitu. Nah strateginya kalau pengabdian karena memang kan nilainya 10%, maka kalau memang tidak punya bukti ya 10% terpaksa dikorbankan, ya dikorbankan. Tapi yang 90% itu harus maksimal, ya maksimal nanti luarannya terkuantifikasi lah. Kemudian solusinya itu juga meliputi penyelesaian 2 lingkup masalah, kemudian dituliskan secara cantik manis ya, tersistematis, kemudian juga spesifikasi peralatan itu baik, kemudian juga pengesahan lembar yang ada di depan kerjasama dengan mitra bertanda tangan materai, tidak dengan scan-scanan dan lain sebagainya itu harus sempurna, tidak terbantahkan atau tidak ada kekurangannya gitu Ibu Bapak sekalian. Oke, artinya menebus 10 itu dengan yang lainnya dioptimalkan gitu ya. Iya, benar. Jadi kayak misalnya saya itu pendek, begitu menebus kependekan saya itu dengan menggunakan sepatu yang haknya 15 cm, 20 cm. Iya. Nganggo egrang kayak lo. Ya, baik, luar biasa Prof juga untuk bisa memberi kelegaan pada Mbak Desi nih ya yang sudah semangat gitu ya sampai menanyakan kira-kira markupnya bisa bagaimana gitu nggih Prof, saking semangatnya untuk bisa lolos. Raparang semangat tok loh, raparang semangat tok. Iya betul, harus ada outputnya, betul. Ya harus ditulis. Baik, siap Prof. Melanjutkan untuk pertanyaan yang kelima karena pertanyaannya luar biasa banyak Prof, luar biasa. Ini ya teman-teman Bapak Ibu peserta ini sudah memang semangat sekali pagi hari ini gitu. Oke, dari Lok Sumawe lagi ini, tapi dari Ibu Mutia Zuhra, menyapa Lok Sumawe di ujung Indonesia, bertanya. Saya pernah itu di Aceh itu, tapi kok belum pernah ya ke Lok Sumawe ya. Ada Sigli, ada Banda Aceh. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, nanti bisa ke sana ya, Bro. Kemarin saya diundang ke Unsyah Kuala ya, suruh ke sana secara luring ya nggak berani saya. Iya, kondisi belum ini Prof kondusif. Baik, melanjutkan untuk yang nomor 5 tadi, Prof Okit, beliau menanyakan Bu Mutia, sekarang hibah Simlitapmas yang sedang dibuka khusus vokasi, apakah boleh berkolaborasi dengan dosen akademik atau profesi? Dan apakah kolaborasi multidisiplin ilmu mendapatkan poin plus? Terima kasih Prof. Monggo. Jelas Bu Mutia ya. Jadi kolaborasi antar bidang itu dipersyaratkan ya. Nah kemudian karena ini anggarannya dominan untuk vokasi, ya nanti kalau
proporsinya itu yang mengajukan 3 ya nanti 2 dari vokasi, 1 dari akademik, bukan 1 vokasi, 2 yang akademik, nanti kan dimarahi sama Dijen Vokasi. Wong ini alokasinya untuk khususon yang vokasi. Nah, yang antar bidang juga demikian, jadi artinya kita usahakan nanti dari prodi yang berbeda. Di D3 farmasi, tetapi komposisi dosen di situ tuh ada yang dari bidang kimia, ada yang dari bidang farmasi. Nah, itu kan lulusannya kan beda, Bu. Nah, tapi di mata Simlitapmas itu tetap sama karena prodinya sama. Ya, jadi harus prodi yang berbeda. Monggo. Oke, prodinya harus berbeda. Insya Allah sudah di-note ya sama Bu Mutia. Selanjutnya pertanyaan ke-6, tapi mohon maaf saya menulisnya ke-7 ini terlewat. Oke. Laptopmu bagus tadi, itu kok ada geret-gerete putih-putih melaku terus itu loh. Mohon maaf, Prof. Oke. Pertanyaan yang ke-7 dari UHAMKA. Sekarang kita ke Jakarta, Prof. Ya, teman-teman dari UHAMKA. Menanyakan kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh mahasiswa dalam mengajukan proposal sehingga ditolak pada pengajuan proposal tersebut. Oh, ini kaitannya dengan mahasiswa ya, PKM. Lalu idealnya proposal seperti apa yang bisa kita ajukan untuk menerima hibah PKM di tahun saat ini, Ibu? Oke. Ini saya bingung ini. Jadi Alfian Muhammad itu mahasiswa atau dosen ya? Karena PKM itu kan akronim untuk 2 hal ya. Program kemitraan masyarakat untuk pendidikan yang akademik itu namanya juga PKM ya. Atau program kreativitas mahasiswa yang programnya juga macam-macam. Ya. Atau ya, intinya apapun programnya ya, di Alfian Muhammad itu pahami betul ya, satu demi satu prasyarat yang ada di buku panduan, pahami ya. Kalau sudah paham, jangan sampai ada satu pun yang dipersyaratkan itu tidak ditulis di dalam proposal ya. Berikutnya yang ketiga, usahakan cari sistematika penilaian ya. Sistematika penilaian itu nanti akan dipakai oleh para reviewer untuk menilai suatu proposal yang sedang dikerjakan itu, sedang digarap nilainya itu ya. Nilainya apa saja? Nah, yang di dalam tolok ukur penilaian itu penuhi semuanya satu-satu. Seperti tadi di penilaian saya untuk yang matching fund, ya itu kan ada beberapa slot, ada 4 ya, 4 slot, masing-masing slot itu ada sub-sub bagian yang lebih kecil. Nah, sub-sub bagian yang lebih kecil itu penuhi satu-satu. Begitu triknya untuk bisa menghindari dari kekurangan dari uraian kita yang tidak bisa kita jelaskan di dalam proposal itu. Jangan sampai ada kurang satu pun, ya. Ya, betul. Artinya panduan penulisan sama kriteria penilaiannya harus dijajarkan di samping laptop, untung ya, Prof ya. Jadi nggak ada yang tercecer bahasa Jawa. Nggak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal sesuai dengan pedoman penulisan. Kemudian untuk dari penilaiannya itu sebagai yang paling mencolok, yang tidak boleh lupa karena itu yang akan dipotret atau dinilai oleh reviewer. Ya. Mudah-mudahan Pak Alfian tadi, meskipun ini kita juga notice juga ya, ini tadi apakah untuk yang dosen atau mahasiswa, tapi secara generally sudah dijawab oleh Ibu narasumber dan itu memang jadi keyword kita gitu ketika menuliskan. Oke. Selanjutnya, nah Bu Yulia tadi dipanggil terus nih sama Prof Okit ya, jadi langsung bertanya nih Prof Okit. Sekarang kita menyapa Samarinda, pindah lagi dari Jakarta ke Samarinda. Bu Yulia Sukawati menanyakan apakah jarak mitra juga dipertimbangkan dalam penelitian maupun pengabdian karena nilai transport masing-masing daerah berbeda. Oke, baik, ini penilaian terkait dengan anggaran sepertinya Prof. Monggo. Ya. Kalau yang penelitian nanti ditanyakan sama Prof. Saryono ya. Kalau saya yang pengabdian itu ada batasan ya. Jadi maksimal itu 200 km. Kecuali kalau pengusul itu asalnya dari suatu provinsi, misalnya Ambon nih ya. Ambon itu kan pulau kecil-kecil begitu. Nah, itu diperkenankan lebih dari 200 km untuk pendampingan di mitra. Ya, karena memang masih satu wilayah, satu provinsi ya.
Jadi jarak itu memang menjadi pertimbangan, tidak boleh lebih dari 200 km karena persentase untuk anggaran itu juga ada batasannya. Silakan nanti dilihat di panduan, dan itu nanti terkait dengan SPJ ya. Jadi SPJ itu nanti membatasi ibu bapak sekalian di dalam membelanjakan